Dan scene berakhir ketika Asane menjemput anaknya untuk berjalan-jalan sebentar di sekitar kota. Lalu ia memberikan anaknya hadiah sebuah buku. Dan buku tersebut merupakan buku Arsène Lupin bekas miliknya. Shin menampilkan Asane Diop yang berada di dalam penjara. Patut dipertanyakan mengapa ia berada di dalam penjara. Apakah ia sudah tertangkap oleh pihak kepolisian atau ini adalah bagian dari rencananya? Oke, mari kita bahas. Shin menampilkan 2 hari sebelum Asane Diop berada di dalam penjara, di mana ia tengah berada di toko temannya untuk membahas kalung yang telah ia curi. Dan temannya berkata jika kalung 100% masih asli dan belum pernah dibongkar. Asane tak percaya dan menyuruh temannya untuk memeriksa kalung itu lagi. Temannya berkata jika ia sudah semalaman memeriksa kalung itu. Dan Asane bisa menyimpulkan jika cerita batu pertama yang tersebar itu bohong. Dan kalungnya selama ini berada di brankas Pellegrini. Ia lalu meminta temannya untuk membongkar kalung tersebut. Dan tiba-tiba anaknya Raul datang. Lalu dengan cepat Asane menyembunyikan kalung itu. Lalu scene berganti pada tahun 1995, di mana setelah kematian ayahnya, Asane hidup sendirian. Ketika ia sedang memakan makanannya, tiba-tiba polisi mengetuk pintu rumahnya dan ketika ia membuka pintu tersebut, polisi itu menerobos masuk ke rumahnya. Polisi itu lalu bertanya, "Kau tinggal sendiri?" Asane menjawab jika ia tinggal bersama ibunya dan ibunya akan segera datang. Lalu polisi pun berkata, "Mari kita tunggu kedatangannya." Tak menunggu banyak lama, sang polisi langsung menyuruh Asane untuk mengemasi barang-barangnya dan mengajaknya ke dinas sosial. Asane pun langsung bergegas ke kamarnya. Ia membawa barang-barang serta tak lupa membawa buku peninggalan ayahnya. Tetapi ketika sang polisi lengah, ia mencoba untuk kabur melewati jendela. Tetapi sayangnya hal itu diketahui oleh sang polisi. Ketika ia menyadari bahwa Asane tak ada di kamarnya, ia lalu berlari sementara Asane kabur dan keluar dari kamar orang lain. Dan ketika ia keluar, ia pun tertangkap lalu dibawa ke dinas sosial. Shin lalu menampilkan Juliet yang baru saja menemui ibunya. Ia lalu kembali keluar dan sang resepsionis memberikan Juliet sebuah surat. Surat tersebut berasal dari orang yang tidak diketahui yang mengajaknya untuk bertemu di taman jam 2 siang dan tanpa polisi. Lalu Shin berpindah pada Asane yang berada di sebuah taman yang sedang memesan makanan. Terlihat ia memakai pakaian pengantar makanan Deli Eat. Setelah memesan makanan, ia pun pergi menggunakan sepeda dan menemui Juliet. Benar dugaan kalian? Asane lah yang mengirim surat padanya untuk bertemu. Tetapi Juliet tak tahu jika orang itu adalah Asane. Asane menemui Juliet dengan pakaian full menutupi mukanya. Sementara itu, di sisi lain terlihat ada seorang yang memantau pergerakannya. Tanpa banyak basa-basi, Juliet bertanya, "Kau mau berapa?" Asane menjawab jika ia tak membutuhkan uang. Ia lalu membuka penutup mukanya dan berkata, "Aku butuh jawaban," sembari menutup salah satu aksesoris yang Juliet kenakan. Yang ternyata itu adalah sebuah kamera. Dan benar saja polisi kebingungan ketika mereka tak bisa melihat muka dari Asane. Lalu kapten dari polisi memberi informasi pada semua unit jika pencuri Louvre berada di sana dan ia menginstruksikan untuk jangan menyergap sampai dia bergerak. Asane hanya ingin membahas tentang mengapa ia berbohong tentang kalung tersebut. Dan Juliet menjawab jika memang kalung itu tak pernah dibongkar. Ayahnya dan dirinya memiliki ide untuk menambah nilai jual dari kalung tersebut. Lalu Asane membahas tentang ayahnya yang tak bersalah. Sebenarnya Juliet ingin berkata demikian, tetapi entah mengapa ia tak bisa mengatakan hal itu. Lalu Asane mulai menyadari jika ia tengah diincar oleh polisi. Ia dengan cepat pergi dari tempat tersebut menggunakan sepedanya dan mengelabui beberapa petugas polisi. Hingga pada akhirnya ia berhasil mengecoh polisi setelah orang-orang yang menggunakan seragam yang sama dengan Asane datang berbondong-bondong dan Asane berhasil kabur setelah ia mengganti pakaian. Sementara polisi justru menangkap orang yang salah. Lalu Asane kembali ke rumahnya dan ia membuka kembali surat yang ayahnya tuliskan untuk dirinya. Ia lalu menyadari sepatah kata yang ayahnya tuliskan, yaitu kebenaran akan selalu ada di perpustakaan. Dan ia mengingat perkataan ayahnya tentang betapa pentingnya sebuah ejaan. Lalu ia pun mulai meneliti arti di balik surat yang ayahnya tulis. Hingga akhirnya ia mendapatkan sebuah nama, Etienne Comit, yang merupakan teman satu sel sewaktu ayahnya di penjara.
Dan ia memutuskan untuk menemui Komit di penjara demi membuktikan kebenaran ayahnya. Ia mengetahui jika Komit tak bisa dikunjungi karena sakit. Oleh karena itu dia menjenguk orang lain yang tak ia kenal, tetapi ia berpura-pura sebagai sepupunya. Hingga akhirnya Asane menjenguk seorang bernama Jibril. Ia lalu memberikan Jibril penawaran untuk bebas. Sementara Asane lah yang akan menggantikan dirinya di penjara. Awalnya Jibril hanya menertawakan penawaran dari Asane karena baginya mustahil untuk para penjaga tak mengenali dirinya. Tetapi Asane menjelaskan jika penjaga baru saja berganti shift dan mereka tak akan menyadari pergantian antara Jibril dengan Asane. Tetapi Jibril mempermasalahkan borgol yang sedang ia kenakan. Tetapi dengan cepat Asane menunjukkan magisnya tepat di depan mata Jibril. Semula borgol yang awalnya berada di tangan Jibril dengan cepat berpindah pada tangan Asane. Wow, keren gitu. Lalu Asane berkata, aku bisa dengan mudah mengeluarkan dan memasukkanmu. Dan ia pun pergi meninggalkan Jibril untuk menggantikannya di penjara. Belum sehari dirinya di penjara, ia langsung mencoba berbaur dengan orang-orang yang berada di penjara dan ia menanyakan keberadaan dari NTN Komit pada mereka. Awalnya mereka tak mau memberitahu keberadaan Komit karena Asane dianggap asing oleh mereka. Hingga akhirnya Asane memberikan 2 bungkus rokok dan akhirnya ia pun diberitahu jika NTN Komit berada dalam sel 241. Sementara itu terlihat 2 orang sedang mengawasi Asane dari jauh. Lalu Asane bergegas pergi ke sel 241 dengan berpura-pura memberi selimut. Tetapi yang keluar justru teman sekamarnya dan ia berkata jika Komit berada di klinik dan tak akan pernah kembali. Tetapi tiba-tiba orang yang memantau dirinya di lapangan datang dan langsung mencekik Asane. Orang tersebut lalu bertanya, siapakah kau? Dan Asane menjawab, Jibril Traore. Lalu orang tersebut berkata jika dirinya atas nama Jibril berutang narkoba sebanyak 1.000 euro. Lalu ia pun dilepas setelah orang itu berkata jika waktu pembayarannya adalah 3 hari. Asane pun lalu pergi ke klinik dengan berpura-pura jika dirinya sedang sakit dan butuh untuk dirawat. Terlihat ia juga menengok ke dalam kamar dan di sana ia melihat seorang laki-laki terbaring. Tetapi dokter klinik mengatakan jika usaha yang Asane lakukan kurang efektif dan ia dipersilahkan untuk kembali ke sel. Scene berganti di mana salah satu polisi telah menemukan sebuah petunjuk di mana dirinya menunjukkan temuan pada rekan sesama polisi tentang keterkaitan pencuri Louvre dengan kisah Arsène Lupin. Tetapi bukannya mengapresiasi, wanita itu justru mengejek rekannya dan berkata, laporkanlah jika kau ingin terlihat bodoh. Kembali ke penjara, di mana Asane mendekati orang yang menagih hutang padanya. Ia lalu menanyakan bagaimana cara ia mendapatkan narkoba. Orang itu lalu berkata, jika ia menelannya lalu ia mengeluarkannya dari bokong. Asane menjawab, maka disitulah kau akan menaruh uangmu. Asane seakan mencari mati padanya, karena teman dari orang tersebut langsung menusuk perut Asane menggunakan sikat gigi yang sudah diasah. Ternyata itu adalah trik dari Asane agar dirinya bisa dirawat di klinik. Udah kayak Scofield belum tuh? Dan akhirnya sang dokter pun membiarkan dirinya untuk menginap di klinik selama 1 malam karena ia baru saja menyelesaikan luka jahitan. Ketika malam tiba, Asane langsung bergegas menghampiri Komit yang sedang tertidur. Ia menjelaskan jika dirinya adalah anak dari Babakar Diop yang tak lain adalah rekan satu selnya dulu. Dalam setengah sadar, Komit berkata jika ia tak mengenal ayah dari Asane. Komit berkata jika Babakar sendirian di dalam sel, ia hanya bertemu dengannya 1 kali karena ia membawakannya buku. Dan tak lama Babakar mengembalikan bukunya, dan Babakar menitipkan pesan padanya jika suatu saat seseorang datang dan bertanya tentang dia. Dia ingin Komit memberikannya pada orang itu. Babakar berkata jika semua jawaban ada di dalamnya. Lalu Asane menanyakan apakah Komit masih menyimpan bukunya. Dan Komit menyuruh Asane untuk mencari di barang miliknya. Scene berpindah pada tahun 1995, di mana ketika Asane sedang sendiri, ia dihampiri oleh pengawasnya dan berkata jika ia akan mendapatkan pendidikan setelah seseorang donatur rela membiayai pendidikannya. Lalu pengawas itu memberikan sebuah surat dari ayahnya yang polisi temukan di sel miliknya, dan Asane membaca surat itu tanpa memahami isi dari surat tersebut. Malahan ia membuangnya dan kembali membaca Alkitab. Scene kembali ke masa kini, di mana keesokan harinya Asane telah sembuh dan ia lalu kembali memberikan selimut pada sel nomor 241. Tetapi sekarang ia memasuki sel tersebut dan mencoba mencari buku di barang-barang milik Komit. Setelah sekian lama, akhirnya ia mendapatkan buku tersebut.
Lalu ia mulai membaca buku tersebut, di mana buku itu ternyata sudah memiliki kode rahasia yang ayahnya tandai. Dan Asane mencoba untuk menerjemahkan kode rahasia itu. Ia lalu menyusun kata-kata yang telah ayahnya hitamkan. Dan ketika ia sudah berhasil mengumpulkan semua kata tersebut, kata-kata itu menyusun sebuah kalimat yang berbunyi, "Aku tak bersalah. Aku dijebak oleh Anne Pellegrini." Scene berganti di mana Asane berada di lapang menyadari jika ia tengah diawasi oleh orang yang menusuk dirinya. Ia lalu mengalihkan perhatian dengan mencoba untuk bermain basket dan memasukkan bola itu ke gawang. Lalu orang yang menusuk itu berkata, "Malam ini Asane kembali lagi ke klinik untuk melepaskan jahitannya. Dan ketika ia sudah selesai, ia meminta izin pada dokter untuk menjenguk Komit. Dan dokter pun mengizinkannya. Lalu Komit menanyakan apakah ia sudah menemukan bukunya. Dan Asane menjawab, "Ya, aku sudah menemukannya." Sebagai imbalan, Komit ingin meminta tolong pada Asane. Ia meminta Asane untuk membuat istrinya tersenyum untuk menggantikan dirinya yang tak bisa kembali berdiri. Tanpa penolakan, Asane pun menyanggupi permintaan Komit karena telah membantu dirinya mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk membalaskan dendam ayahnya. Ia pun pergi ke kamarnya dan bergegas tidur. Baru saja ia tertidur, tiba-tiba datang salah satu penjaga penjara membukakan kunci sel sang penusuk Asane. Dan orang itu menghampiri sel Asane untuk membunuhnya. Betapa terkejutnya ketika dokter klinik melewati lorong dan melihat ke arah kamar mandi. Terlihat Asane sudah tergelantung dengan sebuah kain. Sontak hal itu membuat dirinya teriak dan meminta bantuan. Lalu sang penusuk itu melaporkan pada bosnya jika ia belum menyentuh Asane sama sekali. Tetapi ia sudah melihat Asane menggantung dirinya sendiri di kamar mandi. Jenazah dari Asane pun dibawa keluar dari penjara untuk dimakamkan. Lagi dan lagi, ternyata semua cerita tersebut telah ia rencanakan. Dimana ketika ia bermain basket, ternyata ia mengambil jaring gawang tersebut dan ia pun meminum beberapa obat dan menggantung dirinya sendiri. Seakan-akan terlihat mati. Tetapi ketika mobil jenazah yang membawa Asane terjebak lampu merah, tiba-tiba Asane bangkit kembali dan menyatakan masih hidup. Jadi itu semua hanyalah manipulasi yang ia buat agar dirinya bisa kembali keluar dari penjara setelah ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia pun kabur dari mobil tersebut. Scene lalu berpindah pada Asane yang mengunjungi sebuah hotel, di mana ia terlihat mencuri kartu akses pegawai yang berpapasan dengan dirinya. Dan ia lalu memasuki sebuah kamar. Ternyata kamar itu adalah kamar dari Nyonya Pellegrini. Ia butuh penjelasan dari Nyonya Pellegrini tentang kematian ayahnya, yang nyatanya ditindas terlebih dahulu oleh Nyonya Pellegrini agar ia mau mengaku bersalah dan dipenjara, yang menyebabkan ayahnya harus mati bunuh diri. Asane sangat marah pada Nyonya Pellegrini atas perlakuan pada ayahnya. Tetapi Nyonya Pellegrini mencoba membela diri dengan berkata jika ia telah menjadi donatur agar Asane bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi hal itu tak bisa membayar nyawa, karena nyawa harus dibayar nyawa. Nyonya Pellegrini lanjut berkata jika seorang polisi berjanji akan membantunya untuk mengurangi masa hukuman dari Babakar dengan menawarkan banding. Tetapi ternyata ia ditipu. Hakim tetap menolak banding dari Babakar atas perilaku kriminal yang ia buat. Tetapi Asane tak peduli dengan jabatan atau apapun. Ia hanya ingin mengetahui siapa nama dari polisi yang pernah menipu Nyonya Pellegrini. Dan Nyonya Pellegrini pun langsung menjawab sebuah nama, yaitu Letnan Dumont. Setelah berhasil mengetahui namanya, ia pun lalu pergi meninggalkan Nyonya Pellegrini. Dan ia kembali ke tempat temannya karena ia ingin menempatkan janji yang telah ia buat, yaitu selamat keluar dari penjara. Lalu Asane pergi ke sebuah rumah di mana rumah tersebut berisi seorang wanita dan seekor kucing. Wanita tersebut tak menyadari keberadaan Asane yang berada di belakangnya. Dan Asane hanya menyimpan sebuah berlian di atas foto. Dan ternyata wanita itu adalah istri dari Komit. Ya, Asane menempatkan janjinya untuk membuat istri dari Komit tersenyum. Setelah memberikan berlian tersebut, ia kembali ke rumah dan berhasil melacak nama dari Dumont yang terdaftar sebagai Letnan Gabriel Dumont, polisi di daerah Paris. Bersambung.